Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayat sadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kenikmatan yang begitu sangat luas, begitu sangat berharga, begitu sangat bernilai. Jumlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan pernah terhitung dengan hitungan kita, dengan alat canggih sekalipun. Saking banyaknya nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang diberikan pun sangat berharga, sangat bernilai. Kalau sekiranya manusia mengumpulkan harta, mengumpulkan materi sejak lahir sampai kita mati untuk membalas atau untuk membeli nikmat dan karunia Allah, tidak akan pernah terbeli dengan materi yang kita punya. Saking berharganya. Dan Allah memberikan kepada kita itu free, atau apa ya kata anak-anak muda sekarang, gratong, gratis. Allah berikan nikmat kepada kita gratis. Matahari saja dari awal pagi sampai sore terang benderang, seluruh permukaan bumi tersinari oleh matahari dengan manfaatnya. Itu pun Allah berikan free. Kalau nggak ada matahari, manusia akan mati. Tumbuhan tidak akan pernah hidup. Sementara manusia membutuhkan oksigen yang bersumber dari tumbuhan, dan tumbuhan itu pun bisa hidup karena adanya sinar matahari. Jadi semuanya saling mendukung, saling membutuhkan, dan itu semua sudah diatur oleh Allah untuk keperluan hidup manusia. Subhanallah. Makanya ada sebuah ayat di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang akan kita dustakan? Allah berikan nikmat sungguh sangat luar biasa pada kita. Oleh karena itu bersyukurlah. Ayo kita bersyukur. Di 10 awal Ramadan, 10 kedua Ramadan, 10 akhir Ramadan, mari kita manfaatkan. Karena belum tentu ini belum tentu kita Ramadan yang akan datang kita masih ada. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa berdiri seperti ini, bisa duduk, bisa makan, bisa beraktivitas. Wallahu a'lam. Jadikan Ramadan yang tahun ini merupakan Ramadan yang berkualitas,
Ramadan yang betul-betul menumbuhkan semangat, memperbanyak amal kita untuk waktu yang panjang. Dunia ini sementara, saudara. Dunia ini hanya sesaat. Mungkin orang menikmati kesuksesan dunia hanya 5-10 tahun atau 20 tahun. Selanjutnya udah kita tinggalkan. Gak ada yang kita bawa. Tapi kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang. Saya teringat, subhanallah, kata ulama ahli hukama menyebutkan, ingatlah bahwa kehidupan yang kita rasakan saat ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Tetapi mohon maaf, kita saksikan bersama realitanya seperti apa. Manusia berlomba-lomba, berkompetisi, kadang menghalalkan segala cara hanya untuk meraih dunia, meraih jabatan, meraih kenikmatan, meraih popularitas, tanpa berpikir akibat dan pertanggungjawaban apa yang kata pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, wa fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur. Terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang karena itu kita bisa melaksanakan ibadah saum di tahun 2021, di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap optimis untuk menjadikan saum kita yang berkualitas. Sahabat fillah, sahabat USG, rahimakumullah. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, seluruh para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Sahabat fillah, inginkah kita nanti kelak di yaumul qiyamah dipanggil nama kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita, ayah bunda kita, nenek kakek kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, anak-anak dan cucu cicit kita, namanya terpanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tiada lain. Ayo kita ikuti, ayo kita implementasikan. Berbicara, berkata, berbuat, membangun rumah tangga, mendidik anak-anak kita, mencari nafkah kita. Carilah nafkah-nafkah yang halal sebagaimana Rasulullah perintahkan. Bergaulah dengan tetangga-tetangga kita, bertetangga dengan yang baik. Masya Allah, ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang sangat mulia. Perbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Malu kita tidak membaca sholawat kepada Nabi. Setiap hari sekian puluh kali atau 100 kali atau berapa jumlah yang kita mampu. Nabi Muhammad adalah betul-betul teladan kita. Allah dan para malaikat bersholawat kepada Rasulullah. Bagaimana kita? Sahabat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita adalah orang-orang yang terpanggil namanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita sangat membutuhkan syafaatnya. Sahabat fillah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan materi pada saat ini adalah tentang malam Lailatul Qadar.
Karena keterbatasan waktu mungkin hanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sahabat fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah dan tahun-tahun yang pernah kita lakukan, yang pernah kita laksanakan dengan saum Ramadan, atau mungkin insyaallah mungkin Allah mentakdirkan kita untuk saum di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan betul-betul bulan yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingnya dengan bulan-bulan yang lain. Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tetapi itu hanya bisa dilaksanakan dan bisa diraih hanya bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah saumnya penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, penuh dengan istiqamah. Tanpa kita berhenti belajar dan terus belajar. Karena ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Yang habis umur kita, yang habis kemampuan kita. Gali sebanyak-banyaknya. Sahabat fillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada amalan yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Meskipun banyak salat tarawih sama dengan kita tahajud, kama ahya'al lail. Membaca Al-Quran di luar Ramadan, 10 kebaikan Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan. Bersedekah, apalagi berbuka, memberikan makan kepada orang yang berbuka. Masya Allah, itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang dirindukan oleh Allah, yang memberi makan orang berbuka. Orang tajil kita kasih kolak misalnya, apalagi cireng itu, ada cibai. Gimana senangnya orang kalau ada manisan kita masih yang manis-manis, ada kurma kita kasih kurma, dan macam-macam. Dan itu harus dimaksimalkan oleh kita, jangan diempet-empet begitu. Kapan lagi kita bersedekah dan berbuat baik kalau tidak kita di dalam bulan suci Ramadan? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur itu penuh dengan keberkahan. Bahkan di penghujung sahur ada doa yang sangat mustajab. Masya Allah, itu adanya di bulan suci Ramadan. Wabil ashari wahum yastaghfirun. Subhanallah. Sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita bersemangat, terus bersemangat. Jangan loyo. Apalagi masuk di 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga nanti. Dan Lailatul Qadar adalah yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Sahabat fillah, wa fillah rahimakumullah. Lailatul Qadar juga dipercaya dan diyakini oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Atau ke langit ke dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuznya itu diturunkan semuanya. Dari itu Baitul Izzah baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan waktu, dengan kesempatan, dengan kisah-kisah, dengan asbabul nuzul yang berbeda-beda, dan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun atau 23 tahun selama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah, wa fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu malam Lailatul Qadar. Meskipun ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang
menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu yang masyhur dan banyak dikenali, dipahami oleh masyarakat kaum muslimin, kebanyakan adalah di 10 akhir Ramadan di malam ganjil. Tanggal 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Sahabat fillah rahimakumullah. Oleh karena itu USG mengajak kepada semuanya, sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat yang di rumah, yang di pasar, yang di pekerjaan manapun, profesi kita, anak-anak kita, mahasiswa, terutama anak-anak SD Al-Muttaqin, keluarga besar Al-Muttaqin, marilah kita capai, marilah kita gapai malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat 3 dan ayat keempat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, khairun, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan tanpa berhenti. Umur kita berapa? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih sedikit. Umur kita 60, 70, 80 sudah langka. Dan waktu sepanjang itu dipakai untuk ibadah siang malam tidak berhenti. Bahkan kata Allah, khairun, lebih baik. Masya Allah, subhanallah. Oleh karena itu, sahabat fillah, rahimakumullah, mari kita persiapkan dari awal-awal di pertengahan Ramadan, kita persiapkan untuk menggapai, meraih, menikmati kemuliaan bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak akan mendapatkan ibadah yang lebih mulia daripada 1000 bulan kecuali adanya di bulan suci Ramadan. Makanya minta sama Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping usaha kita, di samping ikhtiar kita, ya, di samping kewajiban kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dari sekian doa kita yang kita mohonkan kepada Allah, salah satunya mohonkan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemuliaan malam Lailatul Qadar kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada ayah bunda kami, kepada saudara-saudara kami. Subhanallah. Sahabat fillah rahimakumullah. Tidak ada lagi kita temukan hanya di bulan suci Ramadan. Khairum min alfi syahr. Ada memang beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, udaranya tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin, ya. Kemudian dalam hadis Muslim nomor 1272 disebutkan bahwa pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang terik menyilaukan. Itu sebagai tanda-tanda alam yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah tidak pernah menyebutkan harinya kapan, tanggalnya kapan, tetapi
gapailah di malam-malam ganjil yang saya sebutkan tadi. Iwa fillah rahimakumullah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini adalah bagaimana kita semua, yang pertama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul mewarnai kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan amal-amal yang sangat luar biasa, dengan amal-amal yang sangat istimewa. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar jangan kita sia-siakan. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, ajak saudara kita, teman kita, kakak kita, adik kita, ayah bunda kita. Marilah kita saling mengingatkan. Ayolah kita gapai malam Lailatul Qadar, jangan sampai malam ini terlewatkan begitu saja. Jangan sampai malam ini terlewatkan begitu saja sehingga Masya Allah, kita melewatkan Ramadan ini hanya dengan lapar dan haus saja. Itu tidak akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kita, ya. Bagaimana investasi kita nanti ke depan. Oleh karena itu, sahabat fillah rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang bersemangat, hanya orang-orang yang punya keimanan yang tinggi, yang punya keimanan dengan semangat kita untuk terus meraih kemuliaan bulan suci Ramadan, terutama dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril sendiri yang memimpin, di mana ada orang-orang yang duduk tersimpuh berzikir, memohon, meminta kepada Allah, di mana ada hamba-hamba Allah yang sedang membaca Al-Quran, di mana ada hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan sholat sunat, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memberikan pahala ibadah sama dengan ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Oleh karena itu Rasulullah SAW kita kenal di malam atau di 10 akhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian memperbanyak i'tikaf di masjid. Kita juga mari kita laksanakan seperti itu. I'tikaf di malam mulai tanggal 20, tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai akhir Ramadan. Karena pahala i'tikaf di 10 akhir Ramadan luar biasa. Itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. 10 hari pertama rahmatullah, rahmat Allah. Kita minta sama Allah, anak-anak kita pengen saleh dan salihah. Kita minta sama Allah dengan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakah, yang halal, yang baik, yang berkah. Bahkan minta sama Allah rizqan min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Sahabat fillah rahimakumullah. 10 kedua adalah maghfurullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya dosa dalam kehidupan ini? Kita semua punya dosa, punya kesalahan. Minta sama Allah di bulan suci Ramadan di 10 hari kedua. Ya. Kemudian yang terakhir adalah itqum minan nar, bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu merugi sekali kalau kita di malam Lailatul Qadar kita tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan kita untuk beribadah, untuk beristighfar, untuk berdoa, untuk berzikir, membaca Al-Quran. Tentunya semuanya harus dipersiapkan. Tidak boleh
kita tidak mempersiapkan. Siapkan fisik kita, siapkan kemampuan kita. Siangnya kita perbanyak tidur untuk lebih banyak di malam harinya kita bisa bersiap-siap menjemput malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sahabat fillah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada kesilapan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jangan lupa kesempatan di bulan Ramadan untuk meraih malam Lailatul Qadar tidak boleh kita sia-siakan dengan begitu saja. Karena kita tidak tahu di tahun yang akan datang apakah kita masih ada, apakah kita masih berdiri di dunia yang fana ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.